Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iwan Setiawan dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang land use pattern. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Arifah Nugraini absen 26 dan juga rekan saya Dewa Ardiansyah Adani absen 12. Dalam kesempatan kali ini, akan ada beberapa topik pembahasan yang berkaitan dengan land use pattern. Yang pertama yaitu tentang pola penggunaan lahan perkotaan, yang kedua yaitu timbulnya kota monosentrik, yang ketiga yaitu terkikisnya kota monosentrik, yang keempat yaitu tentang urban sprawl, dan yang terakhir yaitu tentang gedung pencakar langit. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pola penggunaan lahan perkotaan. Dalam perbedaan land bid rent, akibat dari perbedaan dari jarak ataupun distance dari titik tertentu dan karena perbedaan karakteristik sektor menyebabkan perbedaan dari penggunaan lahan yang perbedaan penggunaan lahan itu akan menyebabkan perbedaan dari struktur sebuah kota. Dalam awal perkembangan kota, sebuah kota itu akan cenderung monosentrik ataupun terpusat, mempunyai satu pusat kota di mana pemusatan kegiatan ekonomi yaitu perkantoran dan juga industri itu akan berada dan mengelilingi dari pusat kota. Seperti dalam grafik ini dapat dilihat bahwa komersial ataupun perdagangan itu, khususnya untuk retail dan juga departemen store yang besar, bersedia untuk membayar sewa terbesar yang berlokasi di dekat dengan CBD. CBD ini sangat berharga bagi mereka karena secara tradisional lokasi yang paling mudah diakses untuk populasi yang besar. Populasi yang besar ini sangat penting untuk komersial ataupun retail ataupun departemen store yang akan memerlukan omset yang cukup besar. Akibatnya mereka bersedia untuk membayar nilai sewa tanah yang sangat tinggi karena jaraknya dengan CBD itu adalah dekat. Kegiatan industri bersedia berada di pinggiran dari CBD. Karena di pinggiran itu akan tersedia lebih banyak untuk pabrik-pabrik mereka. Tetapi mereka itu masih punya manfaat dari CBD itu sendiri, yaitu seperti terdapat pasar dan komunikasi yang baik. Nah, ketika kita bergerak lebih jauh dari CBD, maka tanah itu menjadi kurang menarik untuk kegiatan industri dan kegiatan residensial ataupun perumahan. Sehingga dihuni oleh agrikultural. Agrikultural ini memiliki bitrend yang rendah karena profit yang dihasilkan berbanding dengan jumlah lahan yang digunakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan industri maupun komersial. Oleh karena itu, lebih menguntungkan bagi agrikultur untuk berlokasi di jauh dari CBD, yang mana harga tanahnya itu masih sangat murah dan masih banyak tersedia tanah yang kosong. Hal inilah sebabnya mengapa daerah-daerah yang di kota yang padat penduduknya itu, perumahannya itu akan terbangun vertikal seperti apartemen dan juga rumah susun. Sedangkan di pinggiran kota dan daerah pedesaan itu jarak yang penduduknya itu adalah jarang, maka
Bangunannya itu terbangun secara horizontal seperti rumah semi dan terpisah. Selanjutnya yaitu karena seiring dengan perkembangan dari ekonomi dan juga transportasi, maka kota monosentrik atau terdapat satu pusat kota itu mulai luntur dan timbul pemusatan yang lain. Hal ini bisa dilihat dari Renbit function yang sebelumnya dibahas, yaitu seperti grafik yang terdapat pada layar ini. Pada grafik ini antara X0 dan juga X1 itu adalah area CBD di mana terdapat kantor yang berada di pusat kota. Antara X1 dan juga X2 ini adalah area di mana ditempati oleh penduduk yang bekerja di sektor CBD. Lalu X2 sampai dengan X3 dan X5 sampai dengan X6 ini ditempati oleh pekerja manufaktur, serta area antara X3 sampai dengan X5 yaitu adalah area di mana produsen manufaktur itu berada. Fakta ini terlihat lebih jelas dengan melihat data-data beberapa dekade dari penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang berada di US dan negara lain. Dalam slide ini terdapat tabel tentang persentase jumlah tenaga kerja di main center ataupun di lokasi sekitarnya yaitu subcenter. Dibandingkan beberapa dekade sebelumnya, persentase dari jumlah tenaga kerja di main center ini kian mengecil. Hal ini terjadi dan disebabkan karena semakin menyebarnya kegiatan perekonomian serta berkembangnya daerah di subcenter ataupun daerah sekitar dari center. Namun, pusat kota itu masih menjadi lokasi yang vital ataupun inti dari sebuah kota. Bisa dilihat dari tabel berikut, semakin lama ataupun semakin ke sini, persentase jumlah tenaga kerja semakin menyebar ke daerah subcenter. Pada awalnya tahun 1980 dan juga 1990, daerah senternya itu masih tinggi dibandingkan dengan persentase tenaga kerja di daerah subcenter. Karena memang pada masa itu perekonomian dan teknologinya itu masih terpusat di sentral ataupun di CBD. Tetapi lambat laun, yaitu mulai tahun 2000-an, teknologi ini sudah mulai maju dan perekonomiannya ini sudah mulai berkembang, sehingga teknologi dan ekonomi itu tidak terpusat lagi di Central City, dan persentase dari tenaga kerja di subcenter itu mulai tinggi karena memang sudah tersedia pekerjaan di subcenter. Lanjut ke topik yang kedua tentang timbulnya kota monosentrik. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa di awal perkembangan kota, sebuah kota itu akan cenderung monosentrik ataupun terpusat pada satu titik. Akan tetapi lama-kelamaan itu akan terkikis dan timbullah subcenter ataupun pusat-pusat kota yang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kota monosentrik itu terbentuk.
Yang pertama yaitu karena inovasi transportasi kuno di kota. Yang kedua yaitu teknologi konstruksi bangunan. Yang ketiga yaitu teknologi kuno terkait dengan pengangkutan hasil produksi atau freight. Nah, kita akan bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu karena adanya inovasi dari transportasi. Di awal perkembangan dari kota di dunia itu, muncul sarana transportasi seperti omnibus tahun 1827, cable car tahun 1873, electric trolley tahun 1886, dan subway tahun 1895. Nah, karena adanya perkembangan transportasi itu, maka ukuran kota itu akan semakin luas ataupun akan semakin berkembang. Karena masyarakat itu akan menambah jarak maksimal yang bisa mereka tempuh atau ring yang dapat mereka tempuh itu akan semakin luas. Dalam periode ini juga berkembang hub and spoke system, yaitu seperti hubungan antara pusat dan juga inti. Dengan hub itu di pusat kota yang membuat kota itu menjadi lebih terkonsentrik. Dalam hal ini, perkembangan transportasi itu akan menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Masyarakat itu bisa memperoleh aksesibilitas dan kemudahan untuk mencapai ke tujuan dari suatu tempat asal, sehingga akan terbentuk kota yang baru, yang lebih luas dari kota yang sebelumnya, atau bisa dikatakan ada pemekaran kota. Namun, dalam kota yang dominan monosentris, perjalanan ini pada umumnya itu dekat. Sebagaimana sebagian besar perjalanan itu adalah dari perifer ataupun ujung menuju ke CBD. Selanjutnya, ini adalah gambar dari beberapa transportasi yang muncul pada zaman dahulu. Gambar yang kiri atas itu adalah omnibus. Yang kiri bawah itu adalah cable car. Cable car itu sekarang lebih seperti kayak kereta gantung. Dan yang kanan atas yaitu electric relay. Zaman dulu cable car dan juga electric relay ini hampir sama bentuknya. Tetapi cable car itu sekarang lebih ke kereta gantung dan electric relay ini lebih ke kereta listrik. Nah, yang kiri bawah, yang kanan bawah ini adalah subway. Kereta bawah tanah yang pertama di dunia yang dibuat di London. Untuk zaman sekarang lebih kayak ke MRT. Lalu faktor yang selanjutnya, faktor timbulnya kota monosentrik yaitu karena teknologi konstruksi. Perkembangan konstruksi dari bangunan seperti rangka yang lebih ringan, ini membuat biaya untuk mendirikan bangunan ini menjadi lebih murah dan memungkinkan adanya bangunan yang bertingkat tinggi. Di masa ini, yaitu tahun 1880-an, juga mulai menggunakan elevator. Nah, hal ini itu mendukung tumbuhnya dari kota monosentris.
Dalam poin ini itu terdapat kaitannya dengan adanya perkembangan suatu masyarakat. Pikiran masyarakat yang berkembang itu akan membuat suatu inovasi juga dalam bidang konstruksi ini. Seperti dalam contoh yang tadi, yaitu dalam rangka bangunan yang lebih ringan. Nah, dengan adanya hal ini, maka akan banyak orang yang akan membuat bangunan yang tinggi karena biaya untuk pembuatan rangka itu lebih murah. Dan suatu kota itu akan terbentuk. Faktor terakhir yang mempengaruhi timbulnya kota monosentrik yaitu teknologi kuno untuk freight. Pada awalnya pemasaran dari produk ke luar kota itu akan menggunakan railroad maupun sarana transportasi laut ataupun kapal. Nah, oleh karena itu pabrik dari manufaktur itu akan berlokasi di dekat railroad ataupun pelabuhan saja yang merupakan pusat kota. Mengapa? Mengapa lokasinya itu berada dekat dengan railroad ataupun di pelabuhan? Hal ini tentu saja akan menghemat biaya angkut atau freight cost-nya. Oleh karena itu, semakin akan terbentuk semakin banyak manufaktur yang berada di dekat railroad ataupun pada pelabuhan. Maka hal ini itu dapat mendorong terbentuknya pusat kota di dekat pabrik manufaktur, di dekat railroad ataupun pelabuhan yang bisa disebut sebagai kota monosentrik. Mungkin itu saja dari saya. Topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Dewa. Kepada Dewa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ardiansyah Hadani, nomor absen 12. Sekarang saya akan menjelaskan tentang terkikisnya kota monosentrik. Nah, terkikisnya kota monosentrik ini memiliki faktor-faktor. Di antaranya ada 4 faktor. Yang pertama itu desentralisasi manufaktur, desentralisasi office employment, dan yang ketiga desentralisasi populasi, dan yang terakhir faktor sebab lainnya. Langsung saja kita ke poin yang pertama, desentralisasi manufaktur. Nah, pada awal berkembangnya kota, perusahaan manufaktur akan berlokasi di dekat railway atau pelabuhan, umumnya di pusat kota. Nah, manufaktur ini ya karena aksesnya mudah ya, pelabuhan, jadi angkut barang ke tempat lain kan waktu itu kan masih menggunakan kapal, jadi ya manufaktur lebih memilihnya di dekat pelabuhan seperti itu. Namun perusahaan untuk beroperasi di suburban dengan menghadapi trade-off. Yang pertama itu naiknya freight cost, dan yang kedua murahnya upah. Ya ketika sebuah perusahaan manufaktur itu berada di suburban, ya pasti di sana untuk upah pegawainya murah, namun freight cost-nya akan bertambah karena ya yang bisa istilahnya BBM gitu ya. Terus yang ketiga ini dengan berkembangnya truk dan highway ada insentif untuk memindahkan lokasi manufaktur ke dekat highway. Nah, perkembangan truk ini kan membuat ya istilahnya mudah dan dijangkau gitu. Jadi perusahaan itu juga akan berpikir kalau di dekat highway atau jalan raya besar atau tol itu juga akan mempermudah aktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, kita lihat ini adalah grafik desentralisasi manufaktur. Nah, ini cost-nya ya.
Sebenarnya, jadi ketika manufaktur itu terletak jauh dari port, namun dekat dengan workforce, maka freight cost-nya itu akan tinggi, ya kan, karena ada biaya seperti pengantaran itu ya untuk distribusi. Nah, sedangkan ketika di dekat port, dan jauh dari from workforce, maka labor force-nya ini akan tinggi di sini, di angka $60. Nah, ini adalah total cost-nya ya. Jadi ini menggambarkan cost ketika perusahaan itu lebih dekat di port atau di workforce. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang desentralisasi office employment. Nah, inti pertimbangan lokasi dari perkantoran adalah labor cost. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini udah 4.0, bahkan mau ke 5.0, beberapa pekerjaan office bisa desentralisasikan di luar pusat kota. Ya, terbukti sekarang perusahaan atau pegawai itu bisa mengerjakannya di rumah dengan baik. Ya, walaupun masih ada ya mata pencarian yang harus dilakukan secara lapangan. Nah, ini ada contohnya misalnya akuntansi. Untuk pelaporan dan pengkomunikasian dengan pemimpin bisa dilakukan dari subcenter. Ya, seperti Zoom itu dan lain-lain. Sudah banyak sekarang aplikasi yang mensupport untuk adanya ini. Berikutnya kita ke desentralisasi populasi. Bentar saya geser, nggak kelihatan. Penduduk akan bergeser dari pusat kota ke daerah suburban. Alasannya adalah naiknya pendapatan membuat ada kemampuan untuk membeli tanah atau rumah. Nah, karena harga tanah di subcenter lebih murah, penduduk berlokasi di daerah subcenter. Nah, apalagi dengan commuting cost yang lebih murah. Nah, jadi biasanya ketika masyarakat itu di pusat kota itu kan harganya juga lebih mahal. Jadi mereka berpikir dua kali kan, kenapa mereka tidak beli di subcenter. Nah, akhirnya mereka membeli di subcenter dengan ditunjang adanya commuting cost yang lebih murah. Jadi mereka akan terbantu intinya dengan transportasi ya yang mendukung. Alasan lainnya antara lain perumahan di pusat kota cenderung lama, pembangunan perumahan baru umumnya di subcenter, pajak di pusat kota lebih tinggi, masalah perkotaan seperti kriminalitas ya di subcenter lebih rendah ya daripada di tengah kota, polusi dan kemacetan. Berikutnya kita lanjut, ini sebab lain. Yang pertama, perkembangan teknologi otomotif sejalan dengan lokasi perusahaan manufaktur di sekitar highway dan beltway. Orang kian mudah berkendara mobil ke lokasi perusahaan. Jadi teknologi otomotif yang ditunjang dengan highway dan beltway. Kemudian perkembangan transportasi udara membuat lokasi perusahaan di subcenter kian dekat ke bandara. Ya, sekarang kita lihat hampir di kota-kota itu sekarang memiliki bandara ya. Walaupun jam terbangnya tidak banyak, namun itu cukup untuk membantu transportasi antar kota untuk menghubungkannya. Kemudian harga tanah yang lebih murah di subcenter membuat perusahaan bisa menerapkan modern single story plan. Nah, harga tanah yang lebih murah di subcenter dan diikuti dengan perkembangan teknologi pasti akan menguntungkan perusahaan untuk menerapkan modern single story plan dari perusahaan. Berikutnya kita ke subbahasan berikutnya yaitu urban sprawl. Nah, untuk definisinya urban sprawl adalah proses perluasan atau perempetan kawasan terbangun kota ke arah luar sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perkotaan. Nah, urban sprawl ini sendiri memiliki karakteristik
seperti transformasi lahan dari agraris ke non-agraris. Nah, dengan adanya urban sprawl ini akan mengurangi kepadatan di kota. Jadi yang dari kota itu akan istilahnya ke subcenternya gitu. Saat penduduk dan ekonomi tumbuh, kota mempunyai dua opsi. Yang pertama, menaikkan intensitas pembangunan atau merembet ke daerah sekitar. Nah, opsi kedua ini yang membuat urban sprawl, di mana ya merembet ke daerah sekitar. Ya seperti awalnya kita melihat kota Jakarta. Mungkin beberapa cerita sudah banyak seperti ya Bintaro itu dulu masih belum ada apa-apanya lah, belum ada yang melirik istilahnya. Kemudian seiring perkembangan zaman maka terjadilah urban sprawl, yaitu merembetnya ke daerah sekitar. Dan akhirnya ada Bintaro, ada BSD, BXC, dan yang lainnya. Kemudian urban sprawl terjadi akibat perkembangan ekonomi dan jumlah penduduk. Selain itu, fakta bahwa harga tanah lebih murah di subcenter dan semakin murahnya commuting cost mendukung fenomena urban sprawl ini. Seperti yang tadi, masyarakat akan memilih subcenter dengan dimudahkannya commuting cost. Berikutnya kita ke subbahasan gedung pencakar langit. Di pertemuan sebelumnya, harga tanah yang tinggi di pusat kota akan membuat perusahaan melakukan faktor substitution atau mengurangi luas tanah dan meninggikan bangunan. Namun yang terjadi sekarang tidak hanya pertimbangan efisien saja, banyak kantor yang dibangun tinggi karena bersaing menjadi gedung paling tinggi. Ya seperti sekarang ya banyak lah ya kota-kota seperti di Dubai. Mereka berlomba-lomba untuk memiliki gedung tertinggi. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam ekonomi dan mengurangi profit. Nah, ketidakefisienan gedung pencakar langit, saya pindah sini saja. Nah, saat developer atau building producer ingin menambah satu lantai, maka akan mempertimbangkan marginal benefit dan marginal cost tentunya. Marginal benefit menambah satu lantai adalah uang sewa yang bisa ditarik. Karakteristiknya penambahan uang sewa ini makin lama makin turun akibat space yang berkurang, akibat tambahan elevator dan efisiensi waktu semakin lama ke ruangan di lantai yang tinggi. Jadi sebenarnya semakin tinggi gedung itu semakin tidak efisien. Dan marginal cost menambah satu lantai adalah tambahan biaya konstruksi akibat penambahan lantai. Karakteristiknya biaya konstruksi per lantai semakin tinggi semakin mahal. Tentu saja ketika sebuah gedung itu semakin tinggi, maka dari bawah, dari pondasinya pun harus semakin kuat. Dan itu merupakan sebuah cost ketika kita ingin menambah jumlah lantai. Nah, jumlah lantai akan optimal saat marginal benefit sama dengan marginal cost. Aduh, saya pindah lagi. Kemana ini? Bentar, saya pindah. Mohon maaf. Pada gambar di samping, jumlah lantai optimal adalah 50. Nah, 50 adalah titik potong adalah marginal cost dengan marginal benefit. Misal ada price bagi gedung tertinggi sebesar $200. Berapakah lantai yang akan dibangun oleh developer 1? Nah, 50 lantai tentu tidak. Karena kalau 50 lantai, developer 2 akan membangun 51 lantai. Profitnya sedikit turun, namun dapat price yang sama, yaitu $200. Nah, next equilibrium adalah 50, ini ya, 50, 80. Developer 1 membangun 80 lantai, developer 2 membangun 50 lantai. Apakah ini efisien? Tidak. Coba dibandingkan jika developer 1 50 lantai, 51 lantai, developer 2 50 lantai. Profitnya akan 1.500. Ini 1.500. 1.800 dibandingkan case kedua profitnya itu 2.000. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.